Selamat pagi juga Kak Lia. Dan selamat pagi juga buat adik-adik semuanya. Wah, sudah hari Minggu lagi nih Kak. Nggak kerasa ya Kak ya, Wah. cepet sekali. Iya, Senin, Selasa, Rabu langsung gak rasa tiba-tiba udah Minggu aja. Iya. Ini juga tanggal tua Kak. Oh gitu ya. Iya. Tapi kita tetap harus bersuka cita Kak Lia. Tetap semangat. Karena Kak. kita mau beribadah untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya Allah. Karena Tuhan Yesus sudah baik untuk adik-adik, buat Kak Alto juga, buat Kak Lia juga. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Ku cinta Yesus karena Dia lebih dulu mencintai dan jauh tahu apa yang kita butuhkan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, oh, ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita katakan, karena Yesus sudah lebih dulu
mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mencintai kami. Kami pun mau mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di tengah-tengah mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, dan seluruh saudara-saudara maupun teman-teman kami. Kami percaya Tuhan semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kami mau kembali belajar mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Bapa, kiranya Engkau tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus agar kami tetap bersemangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah sekolah minggu pagi ini, dan kami siap dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita semua berkata amin. Senang ya Kak Alto? Aku senang sekali. Kenapa kok Kak Alto senang hari ini? Iya, bisa memuji Tuhan bersama adik-adik lagi. Iya, betul Kak Alto. Kita mau senang-senang ya Iya, Kak Alto dengan sama semangat. adik-adik. Yuk. Kali ya. Ya, apa Kak Alto? Tahu nggak sih Kak, kalau di Alkitab itu banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat Kak. Tahu kan aku sering dengar cerita sekolah Iya kan, minggu. bener kan? Iya. Coba siapa aja ya Kak? Banyak ya. Ada Bapak Abraham. Bapak Abraham. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Adik-adik mungkin bisa bantu ini. Iya. Musa Kak. Musa. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang itu loh Kak, yang ada di Baterai, yang waktu kita dulu ke Bukit Doa Immanuel yang kita naik. Yang ada hewan-hewannya tuh Kak ya? Betul Kak. Namanya siapa Kak? Siapa adik-adik ya yang masih ingat? Aku Nabi? ingat Kak. Nabi siapa yo? Nabi Nuh. Nuh ya. Tahu nggak sih adik-adik? Kalau di Alkitab itu juga tokoh-tokohnya tuh ada lagunya. Oh ya? Yuk kita belajar sama-sama yuk. Ayo Kak, aku juga belum pernah dengar Iya. nih. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bangka. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bangka. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya itu salah satunya. Iya, aku tahu ini Kak, aku tahu Iya, ini biar ceritanya. waktu di sekolah Oh. kalau ditanyai agama hafal. Oh, Berapa yang beres. selamat waktu itu? 8. Nah, bener, ada lagunya, adik-adik. Iya, betul. Terus ada lagi Kak. Apa lagi Kak? Apa lagi? Ada lagi. Let's go, musik. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, tapi dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cuak cuak, pom pom pom, cuak cuak, pom pom pom, cuak cuak.
lagunya ya ada Kak lagunya. ya. Kalau Kak Lia tahu nggak? Ada lagi nggak? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya Kak ya? Itu loh yang tadi aku ngomong yang itu loh Kak, yang lewat yang bisa membelah laut itu loh. Siapa ya adik-adik ya? Siapa ya? Kakak lupa Yang loh Kak. yang membelah lautan. Yang bisa lautnya itu terbelah dua Tadi itu loh Kak Kak. Lia Yang waktu bilang siapa aja dikejar. sih tadi awal-awal? Iya betul. Siapa sih Kak? Tadi aku lupa Kak. Oh Musa. Oh iya Musa, betul. Musa, ya Musa. Itu ada lagunya Kak? Ada lagunya. Oh iya, aku pengen tahu itu. Let's go. Kita nyanyikan sama-sama. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut? Bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus menerangi laut kosong. Demikian lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup, terus menerus menerangi laut kosong. Demikian dia lewat. Begitu caranya. Begitu ya. Jadi Allah itu menggunakan Angin angin bertiup. bertiup. Tahu nggak sih, Kak? Oh, Kok kenapa? di situ tulisannya laut kolsom sih Kak, bukannya laut merah ya? Mungkin Kak Alto bisa deh menerangkan. Saya juga kok nggak pernah dengar ya Kak ya, Iya, ada kok di Alkitab laut ya. kolsom ya. Laut kolsom. Adik-adik pernah dengar laut kolsom? Apa sih itu Kak laut kolsom itu? Menurut Mbah Google dan Kak Alto sudah tanya-tanya sih ke bapak-bapak majelis. Oh gitu. Sungguhan ini. Kenapa Kak? Kenapa? Menurut bapak majelis dan Mbah Google, laut kolsom itu sama kayak sama sebutannya Disebut, ya. sama sebutannya sama laut merah. Cuman kalau laut kolsom itu di terjemahan yang lama Kak Lia. Gitu. Laut merah. Apa lautnya berwarna merah? No, hanya sebutan aja. Oh. Kayak Kalimas, masa kalinya warnanya Oh emas. gitu Kak ya. Tak pikir laut merah itu warnanya merah. Mungkin ada lagi Kak sebutannya laut merah. Mungkin adik-adik belum pernah dengar itu Kak. Laut merah apa lagi ya Kak? Ada laut, ada Aku tahu, Kak. kolsom, Kolsom. laut merah. Laut merah. Apa lagi ya Kak? Bisa disebut Laut laut apa lagi? Tiberau. Oh kalau itu pernah dengar pasti adik-adik. Iya dong. Nah Kak Lia, Ya Pak Kak. minggu ini tidak kalah serunya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada apa Kak? Nah minggu lalu waktu ibadah sekolah minggu sini ya YHP ya, kan ada kuis. Oh iya aku inget. Nah kalau minggu ini kita ada challenge. Apa ikut challenge Kak? Aku nggak tahu. Challenge adalah suatu tantangan untuk adik-adik semuanya. Apa itu Kak tantangannya Kak? Tantangannya gampang kok Kak. Cuman menceritakan kisah-kisah tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tadi kan sudah ada banyak Iya, lagunya betul. ya. Iya. Tadi kan kita kalau, pertama kalau adik-adik nyimak, kalau adik-adik ikut memuji, pasti tahu. Tadi kan kita pertama kan nyanyi lagunya apa? Nabi Nabi Nuh. Nuh.
ada Yunus, ada Musa, Daud tadi, Daud juga kan. Daniel Kak. Oh, iya, berarti Kak, auto berarti salah. mendengarkan. Daniel. Terus yang terakhir tadi ada Musa. Nah, masih ada banyak tokoh Alkitab yang bisa adik-adik ceritakan. Di luar lagu tadi boleh ya Kak ya? Boleh. Kan banyak itu Kak ya yang di Contohnya, Alkitab. saya coba Kak Lia memberikan contoh. Apa ya? Aku mau cerita tentang Yusuf. Yusuf. Kak Yusuf. Bukan, Kak Yusuf yang itu loh, dulu-dulu itu loh yang di Alkitab. Oh iya. Ada. Iya toh? Ya apa itu contohnya? Kak Yusuf Oh, kan Kak salah kan? Yusuf. Yusuf itu kan dibuang sama saudaranya ya Kak ya, Mm-mm. karena saudaranya iri hati. Terus dibuang di sumur, akhirnya dijual jadi budak gitu ya Kak ya. Betul. Dan akhirnya dibeli deh sama orang Mesir yang bernama Pak Potifar, betul? Nah itu adik-adik nanti cari tahu lanjutannya Lanjutkan sendiri. Ya. Nah, untuk waktunya sendiri, waktu direkam ya adik-adik. Jadi adik-adik menceritakan sambil orang tuanya membantu merekam. Nah, kalau bisa maksimal 8 menit. Karena apa Kak? Karena apa? Ini tambah bonusnya ini. Ya. Ada bonusnya. Apa, Kak? Setiap video yang dikumpulkan nanti diupload di YouTube. Wah. Wih. Wah, lagi itu ini tren ini Kak ya. Jadi trending topik nanti. Masuk YouTube nanti Iya. adik-adik ya. Iya. Oke. Nanti pengirimannya ada di email bawah ini. Kapan Kak batas terakhir pengumpulannya? Tak tunggu sehari aja ya. Jadi Jangan lama-lama. Senin ya Kak ya. Senin tak tunggu sampai hari Minggu pukul Senin apa 23.59. Jadi masuk hari Senin itu ya sudah. Oke Kak, oke. Nah adik-adik kakak harap semuanya bisa ikut ya. Mungkin nggak usah panjang-panjang, sebisanya adik-adik. Kalau adik-adik yang masih kecil-kecil cerita kayak adik-adik ngomong-ngomong sama mamanya. Nanti Mungkin dibantu. mamanya bisa bantu. Boleh? Ya, oke gitu. Nah sekarang Kak, Kak, iya. waktunya kita untuk mendengarkan. Firman Tuhan. Ya. Kak, tokohku ini tidak juga lebih seru loh Kak. Hampir di dalam semua Alkitab selalu ada ini, tokoh ini. Siapa ya dia Kak? Dia itu sahabatku, juru selamatku, penolongku, penyembuhku. Wah banyak deh. Aku tahu. Siapa itu Kak? Yesus Kristus. Nah betul. Kita mau puji Tuhan. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai
Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita ucapkan, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yuk adik-adik, kita satukan hati, sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau boleh beserta dengan kami boleh memuji meninggikan nama-Mu, dan kiranya setiap pujian yang kami nyanyikan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada, dan firman-Mu boleh sampai dalam hati kami dan kami bisa melakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, kiranya apa yang disampaikan pada pagi hari ini hanya berawal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Aduh, ini cuacanya ya, kadang panas, tiba-tiba hujan, terus habis hujan tetap sumuk, tetap panas. Terus yang ibu-ibu bingung mengeluarkan cuciannya, masuk keluar, cuciannya enggak kering-kering. Gimana ya anak-anak sekolah minggu ya? Kalau cuaca seperti ini kira-kira mereka kuat enggak ya? Tubuhnya sehat apa enggak ya? Iya, halo adik-adik, apa kabar? Kak Tuti berharap dan kami guru-guru sekolah minggu berharap adik-adik sehat semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Tuti sempat merenung ya, dalam kondisi wabah seperti ini, wabah COVID-19. Terus Kak Tuti sempat dengar minta bantu doa. Ini sakit panas, ini sakit batuk, ini sakit radang. Terus yang terakhir ini Kak Tuti dengar dari beberapa teman, ini banyak yang kena demam berdarah adik-adik. Jadi adik-adik meskipun di rumah, kalian jaga kesehatan. Jangan lupa mandi, kalau enggak nanti kamu didatangi sama nyamuk ya. Jadi kalian mesti tetap kita lakukan yang 3M, pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak. Jangan main, terus jangan jajan sembarangan juga. Tadi Kak Tuti sempat merenung, kalau wabah ini tidak selesai-selesai, terus ketambahan ada sakit-sakit yang lain. Kak Tuti teringat ada seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, adik-adik. Di situ si raja mengeraskan hatinya. Raja tidak mau terima kalau orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya Tuhan mengutus nabi ini untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dengan mengadakan atau ada yang namanya tulah ya adik-adik ya. Tulah atau kalau zaman sekarang kalau adik-adik kalau versinya adik-adik itu kayak hukuman ya. Seperti itu. Jadi adik-adik di sini seorang nabi ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Nabi ini adalah seorang nabi yang tidak cakap atau tidak pintar bicara, tetapi Tuhan memakainya dengan luar biasa. Mungkin saat ini adik-adik, Kak aku enggak pintar, aku bisa apa untuk aku melayani Tuhan? Jangan bilang seperti itu, karena Tuhanlah yang lebih tahu dibanding kita. Ya, asal kita mendekat sama Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kita, Tuhan pasti memperlengkapi hidup kita. Sama dengan halnya seorang nabi ini. Adik-adik tahu siapa nabinya? Iya, pintar. Namanya Nabi Musa.
Ya, seperti nama teman-teman, ada seorang teman kita ya, namanya Musa ya adik-adik ya. Nabi Musa ini memiliki ayah yang bernama Amram dan seorang ibu yang bernama Yokebed. Dan memiliki 2 saudara, itu siapa tahu namanya? Iya, betul, namanya Harun dan Miriam. Di sini Harun dipakai oleh Tuhan untuk mendampingi Nabi Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini bukan suatu hal yang mudah ya adik-adik ya. Mungkin karena adik-adik ada yang sudah tahu ceritanya. Tetapi perlu adik-adik ketahui bahwa semuanya itu atas seizin Tuhan. Tuhan memakai Musa meskipun Tuhan tidak pintar bicara. Meskipun Nabi Musa tidak pintar bicara, Tuhan memberi pendamping yaitu kakaknya Harun ya. Di situ Harun mendampingi Musa dimanapun Musa berada untuk menghadap seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah seorang raja Mesir yang saat itu sempat mengalami ketakutan karena bangsa Israel itu semakin hari semakin banyak. Jadi jumlah rakyat Mesir ini kalah dengan rakyat Israel ya adik-adik. Di situ akhirnya Israel semakin ditindas oleh bangsa Mesir. Dia disuruh kerja paksa adik-adik. Terus di saat kerja paksa itu bangsa Israel menjerit kepada Tuhan untuk bisa dibebaskan dari jajahannya bangsa Mesir ya, perbudakannya bangsa Mesir. Di situ adik-adik Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel. Tuhan menjawab dengan mengutus Musa untuk menghadap ke Raja Fir'aun. Saat Musa dan Harun menghadap Raja Fir'aun tidak begitu saja melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi si Raja Fir'aun ini kekeh dengan keinginannya. Dia ingin membuat sebuah benteng. Banyak sekali rencana yang ingin diwujudkan oleh Raja Fir'aun dengan cara memperbudak bangsa Israel ini adik-adik. Suatu hari Nabi Musa dan Harun ini datang menghadap Raja Fir'aun. Nabi Musa bilang kepada Fir'aun, Raja Fir'aun, kamu harus mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir karena Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang menyuruhnya. Raja Fir'aun ini tidak begitu saja mau adik-adik ya. Siapa kamu? Kok enak kamu nyuruh-nyuruh? Seperti itu adik-adik. Raja Fir'aun marah adik-adik. Tapi Nabi Musa bilang, kalau kamu nggak percaya ini, tongkat ini bisa menjadi ular. Ketawa Raja Fir'aunnya. Di Mesir banyak yang seperti ini. Bilang seperti itu adik-adik. Terus akhirnya si Musa pun diberi hikmat oleh Tuhan. Raja Fir'aun, kalau kamu tidak mau mengeluarkan rakyat Israel ini keluar dari tanah Mesir, kamu akan mendapat tulah. Aku tidak takut, bilang seperti itu adik-adik. Aku tidak takut dengan yang namanya tulah. Si Raja Fir'aun bilang seperti itu. Terus akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan mengatakan bahwa tulah yang pertama yaitu si Nabi Musa mengatakan, kalau kamu tetap mengeraskan hatimu, kamu akan mengalami yang namanya tulah, air menjadi darah. Di mana-mana di bangsa Israel akan tidak ada air yang putih atau bening, tapi semuanya air akan menjadi darah. Si Raja Fir'aun ini tidak begitu saja percaya adik-adik. Ya kalau mau seperti itu silakan. Si
Nabi Musa ini akhirnya pulang keluar dari kerajaan Fir'aun. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu terjadi, adik-adik. Semua air yang di tanah Mesir itu semuanya berubah menjadi, iya betul, menjadi darah, adik-adik. Kalian tahu baunya darah seperti apa? Nggak enak ya kalau baunya darah, apalagi ini seluruhnya, lautnya, terus mungkin air minum yang mau diminum itu yang harusnya bening atau minum air susu, semuanya bisa menjadi darah, adik-adik. Dan kita perlu ketahui bahwa tubuh manusia ini kebanyakannya itu membutuhkan air. Sedangkan kalau dalam satu hari kita nggak minum sama sekali, tentu badannya lemes ya, adik-adik ya. Di situ Raja Fir'aun memanggil Musa, Musa suruh balik ke kerajaanku. Akhirnya Musa dan Harun datang ke kerajaannya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengatakan, tolong ini air menjadi darah ini singkirkan, ubah lagi seperti air seperti semula. Mungkin saat itu si Musa mengatakan, oh mungkin ini saatnya Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi tidak, adik-adik, setelah Musa berdoa, airnya berubah menjadi air seperti semula, tidak jadi darah lagi, tetapi Fir'aun mengeraskan hatinya kembali. Dia tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, adik-adik. Terus akhirnya Tuhan kasih hikmat lagi, Tuhan pakai lagi Musa mengatakan, kalau kamu tetap mengeraskan hatimu dan tidak mau mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir, akan terjadi tulah yang kedua, yaitu katak ada di mana-mana. Adik-adik perlu ketahui bahwa bangsa Mesir itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah, tetapi dia menyembah dewa-dewa, dan termasuk katak ini adalah salah satu dewa yang dia sembah. Si Raja Fir'aun mengatakan, "Ndak apa-apa, katak ada di mana-mana, enggak apa-apa." Terus akhirnya adik-adik, setelah Musa keluar dari kerajaan Fir'aun, dan apa yang dikatakan Musa itu benar-benar terjadi, adik-adik. Katak itu ada di mana-mana. Kalau katak cuma ada di sawah, mungkin bisa membantu Pak petani untuk bisa menyuburkan tanahnya atau menyuburkan sawahnya. Tetapi kalau sampai masuk ke rumah, masuk ke makanan kita, aduh bisa dibayangkan ya adik-adik ya. Kita mau makan, tiba-tiba di piring kita dipencolot, ada katak yang lompat di piring kita. Kita mau makan, terus masuk di tempat minum, masuk di kamar tidur. Kita mau mandi, di tempat airnya ada katak. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau semuanya ada katak. Tentu ini ya jadinya ya sumpek ya jijik gitu ya adik-adik ya. Kataknya ada di mana-mana, termasuk di kerajaan di mana Raja Fir'aun tinggal, adik-adik. Raja Fir'aun melihat sendiri kalau katak itu ada di mana-mana. Dia memanggil kembali Musa. Musa, balik lagi ke sini. Terus apakah Raja mau membebaskan orang Israel ini keluar, boleh diizinkan keluar dari tanah Mesir? Pokoknya ini suruh keluar dulu katak-kataknya. Setelah Musa berdoa dan katak-katak itu bisa pergi, kembali Raja Fir'aun itu mengeraskan hatinya, adik-adik. Akhirnya tulah yang ketiga. Adik-adik masih ingat apa itu tulah yang ketiga? Seluruh kota Mesir itu penuh dengan nyamuk, adik-adik. Bisa dibayangkan sekarang kalau kita digigit nyamuk gitu ya, 1 atau 2 atau 3 gitu, kita sudah teblak-teblak gitu ya, nyamuknya sudah diusir-usir. Kalau perlu ya dipakai raket nyamuk listrik gitu supaya kesetrum nyamuknya, supaya pergi, supaya hilang. Tetapi si wabah yang ketiga ini, nyamuk-nyamuknya ini susah pergi, adik-adik. Semakin diusir semakin banyak teman yang datang merubungi, yang yang mendekati gitu ya adik-adik ya. Terus akhirnya si Raja Fir'aun ini rasa ya gatel-gatel gitu ya, kalau banyak sekali nyamuk. Panggil lagi Musa.
Saat Musa dipanggil, Musa berharap Raja Fir'aun itu bisa menepati janjinya. Tetapi adik-adik, saat Musa datang ke kerajaannya, gimana Raja Fir'aun? Musa bertanya kepada Fir'aun, pokoknya ini nyamuknya suruh pergi lagi, suruh pergi. Saat Musa berdoa, nyamuknya pergi, tetapi kembali yang namanya Raja Fir'aun itu tidak pernah menepati janjinya. Kembali dia bohong lagi, dia meraskan hati lagi. Enggak jadi. Rakyat Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir karena saya masih membutuhkan tenaganya. Saya mau bikin ini, bikin itu, banyak sekali rencana yang harus terlaksana di kotaku, di Mesir ini. Mesir harus menjadi kerajaan yang besar, yang berkuasa, yang kuat. Tapi kembali Nabi Musa ini mengingatkan kembali ke Raja Fir'aun. Raja Fir'aun, kalau kamu enggak taat lagi, enggak hanya nyamuknya pergi, akan ada tulah lagi. Saya enggak takut ada tulah lagi. Bilangnya gitu adik-adik. Ternyata adik-adik, benar, Tuhan kasih hikmat lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, tulah yang keempat adalah lalat pikat. Setelah Nabi Musa mengatakan itu, tetapi Raja Fir'aun tetap mengeraskan hati. Akhirnya Musa pulang. Setelah keluar dari kerajaan Raja Fir'aun, datang lalat pikat di mana-mana. Di kerajaan, di rumah rakyat Mesir, di sawah, di mana-mana. Adik-adik perlu ketahui, kalau lalat yang kalian mungkin lihat itu kecil-kecil ya, kecil gitu ya. Tetapi yang namanya lalat pikat, setelah Kak Tuti googling ya, lalat pikat itu adalah lalat yang besar adik-adik. Lalatnya itu, apalagi lalat yang betina, lalat betina ini suka bergerombol, terus dia suka ngisep darah, gitu ya adik-adik ya. Kalau bergerombol dia kuat adik-adik. Lah, akhirnya lalat pikat itu ada di mana-mana, di makanan, di minuman, yang diserang itu bangsa Mesir adik-adik. Di rumah-rumahnya orang Mesir banyak sekali lalat pikat, lalatnya gede-gede, menjijikkan adik-adik ya. Di situ termasuk yang ada di kerajaan juga, makanan raja, semua yang disajikan untuk raja itu dihinggapi oleh lalat pikat ini adik-adik. Lalu Raja Fir'aun merasa risih dengan keadaan yang ada saat itu. Dia kembali memanggil Musa. Karena Musa ini orang yang sangat amat sabar dan baik adik-adik ya. Musa enggak pernah berpikir yang negatif. Hanya Musa berpikir bahwa mungkin ini Tuhan sudah melembutkan hati Raja Fir'aun. Mungkin ini kesempatan kita bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi adik-adik, kembali setelah Nabi Musa berdoa dan lalat pikat itu hilang, si Fir'aun ini kembali mengeraskan hatinya, dan semakin hari Raja Fir'aun ini semakin jahat dengan orang Mesir. Yang mulanya kalau membuat batu bata dikasih bahan, ini enggak, bangsa Israel harus mencari bahannya sendiri untuk membuat batu bata untuk membuat bangunan. Jadi kalau mau membangun itu biasanya kayak kalau sekarang namanya batu bata ya, yang warnanya merah itu biasanya kalau orang tua kalian lagi bangun biasanya tinggal beli. Tetapi waktu itu karena saat itu si Raja Fir'aun semakin jengkel ya, ini Musa enggak pernah berhenti meminta orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya dibuat semakin sengsara orang Israel ini. Terus kembali Musa datang kepada Raja Fir'aun ini. Fir'aun, kenapa kamu semakin jahat? Kalau kamu tetap tidak bisa mengeluarkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, akan ada penyakit yang namanya sampar. Semua ternak orang Mesir ini akan mati karena penyakit sampar ini.
Si Raja Mesir ini karena melihat kondisi yang ada saat itu, semua ternaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk, Raja Mesir atau Raja Fir'aun ini tidak percaya adik-adik. Tapi setelah Musa keluar dari kerajaannya, kembali dilihat bahwa benar apa yang dikatakan Musa, semua ternak bangsa Mesir ini mati adik-adik, karena kena penyakit sampar itu ya adik-adik. Terus ada lagi, tetap mengeraskan hatinya. Penyakit sampar itu termasuk tulah yang kelima. Ada tulah yang keenam yang disebut dengan kayak bara. Bara itu kayak borok tapi yang baunya bau banget. Terus dia itu saking, kalau adik-adik pernah baca Nabi Ayub, ya Ayub itu kalau menggaruk boroknya itu sampai sama kaca ya, sama beling, saking gatalnya. Itu seperti itu adik-adik, yang namanya sakit bara itu. Tulah yang keenam itu juga kena di semua orang Mesir. Ya adik-adik ya. Kembali si Fir'aun manggil Musa dan Musa akhirnya berdoa dan itu penyakit itu hilang. Borok-boroknya orang Mesir itu hilang. Tetapi tetap mengeraskan hati. Akhirnya ada tulah yang ketujuh. Tulah ketujuh itu hujan es. Hujan es adik-adik. Kalau adik-adik baca di Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35, hujan, kalau di situ dikatakan hujan es disertai dengan api adik-adik. Bisa dibayangkan ya, kalau waktu itu ternyata bangsa Mesir lagi panen. Padinya lagi tumbuh mau dipanen. Tetapi ada hujan es yang disertai api. Adik-adik bisa bayangkan ya, itu pasti semuanya akan hancur, ludes, dilalap oleh api. Sudah kena es, kena api lagi. Sudah habis, gagal panen akhirnya. Pasti mengalami kerugian ya bangsa Mesir. Tetapi si Raja Fir'aun tetap kembali mengeraskan hatinya. Akhirnya ada tulah yang ke-8. Tulah ke-8 ini adalah belalang itu tiba-tiba datang banyak sekali adik-adik. Itu masuk ke rumah-rumah orang Mesir, menghinggapi semua orang Mesir, termasuk Raja Fir'aun. Itu masuk semua, lalangnya masuk ke dalam kerajaan Raja Fir'aun. Dan akhirnya kembali Fir'aun manggil lagi Musa supaya menghilangkan ini. Dengan janji boleh. Tapi setelah tulahnya hilang kembali bohong lagi ya adik-adik. Sampai akhirnya tulah ke-9. Tulah ke-9 ini adalah kegelapan menyelubungi seluruh bangsa Mesir. Bangsa Mesir percaya dewa, termasuk dewa matahari. Zaman dulu belum ada lampu, belum ada lilin. Jadi mereka mengandalkan matahari. Matahari dianggap dewa karena mereka menganggap dengan adanya matahari tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh. Kondisi badannya juga dengan ada matahari, badannya bisa sehat karena kena sinar matahari. Mereka percaya hal itu adik-adik. Tetapi itu sebenarnya salah ya, yang membuat sehat, yang menumbuhkan semuanya itu sebenarnya Tuhan. Tetapi beda dengan bangsa Mesir. Bangsa Mesir menyembah dewa-dewa. Terus akhirnya kegelapan itu terjadi di mana-mana adik-adik. Tulah yang ke-9, tulah di mana ada kegelapan menyelubungi seluruh Mesir, termasuk kerajaan Fir'aun. Kerajaan Mesir ya adik-adik. Di situ Fir'aun kembali memanggil Musa untuk menghilangkan tulah itu. Karena kalau sudah gelap, tiba-tiba seandainya ya di rumah adik-adik lampu mati, dari yang terang bisa langsung lep mati gitu ya lampunya. Adik-adik bisa lihat enggak? Enggak bisa ya, langsung nabrak ke kiri ke kanan, nabrak kursi, mungkin bisa nabrak adiknya, nabrak papanya, nabrak mamanya, karena enggak kelihatan karena gelap ya adik-adik. Terus setelah tulah yang ke-9 itu lenyap adik-adik, kembali Fir'aun bohong lagi sampai tulah ke-9 itu bohong. Akhirnya
Musa diberi hikmat sebelumnya oleh Tuhan. Musa bilang ke orang-orang Israel, hei orang-orang Israel, nanti kamu harus menyembelih anak domba, lalu darahnya kamu oleskan di depan pintu. Depan pintu. Di situ kamu harus mengoleskannya, adik-adik. Adik-adik mungkin bisa lihat gambarnya ya. Di situ adalah sebuah perlambangan di mana anak domba itu akan dicurahkan, darahnya akan tercurah, tanda depan pintu ini tanda salib, adik-adik ya, di mana terjadi bahwa anak domba Allah itu mati disalib dan darahnya itu untuk menebus dosa kita. Nabi Musa mengatakan kepada rakyat Israel, nanti kamu korban domba, terus darahnya dioleskan ya. Kenapa Musa? Pokoknya kalau kamu mau taat, kamu akan selamat. Di situ adik-adik, karena kan bangsa Mesir tidak tahu hal itu. Saat esok harinya Musa datang menghadap Fir'aun, mengatakan, Fir'aun, ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau kamu tetap mengeraskan hati, akan ada tulah yang ke-10. Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Tetapi Fir'aun tetap mengeraskan hati, adik-adik. Saat tulah yang ke-10 itu terjadi, Fir'aun kembali memanggil si Musa. Musa, kembali, anak sulungku meninggal, anak sulungku mati, siapa yang akan mewarisi kerajaanku? Semua anak sulung di Mesir mati, termasuk anak sulung ternak, binatang-binatang peliharaannya, semua anak sulungnya mati. Adik-adik tahu anak sulung apa? Anak sulung itu anak yang pertama. Biasanya kalau di kerajaan, itu yang akan menggantikan raja, itu anak yang pertama. Lah, di situ Raja Fir'aun sedih setengah mati, adik-adik. Siapa yang akan menggantikan aku? Di situ kembali. Akhirnya Raja Fir'aun mau mempersilakan bangsa Mesir untuk mempersilakan bangsa Israel itu untuk keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Dari tanah, akhirnya semua orang-orang yang di Mesir itu diberi kelembutan hatinya. Mereka boleh meminta barang-barang bangsa orang-orang Mesir itu. Bangsa Israel boleh meminta barang apapun yang dimiliki orang Mesir itu. Mereka memberikan semuanya untuk mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya seperti yang adik-adik ketahui bahwa orang-orang Israel bisa keluar dari perbudakan orang Mesir. Di sini bisa disebut dengan Paskah yang pertama, adik-adik. Kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Apa sih Kak Paskah? Paskah mungkin karena sudah lama ya, enggak ketemu, enggak mendengarkan kita enggak tatap muka, enggak bisa tanya-tanya sama guru-guru sekolah minggu. Paskah adalah di mana Tuhan mati dan bangkit. Jadi Tuhan tidak mati untuk seterusnya, tetapi Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Tuhan Yesus bangkit, adik-adik? Tuhan Yesus bangkit untuk mempersiapkan kerajaannya buat kita semuanya, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib sebagai perwujudan Paskah, di mana Tuhan mau berkorban, meskipun Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan, meskipun Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, meskipun Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, meskipun Tuhan Yesus tidak pernah membantah apa kata orang tua, tapi Tuhan Yesus mau menderita dan mati di kayu salib buat kita, buat anak-anak sekolah minggu, buat guru-guru sekolah minggu, buat orang tua, adik-adik. Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dan Tuhan Yesus bangkit untuk mempersiapkan dan menyambut kita pada saatnya. Kita akan sama-sama naik ke surga. Tetapi adik-adik belajar melakukan firman Tuhan.
Kalian tidak akan bisa masuk surga kalau kalian tidak melakukan firman Tuhan. Apa sih Kak yang harus saya lakukan untuk saya bisa masuk surga? Kalian harus rajin membaca Alkitab. Di situ banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang kalian boleh ketahui. Jangan main game terus, nanti matanya bisa rusak, sarafnya juga, nanti adik-adik bisa sakit. Tapi kalau adik-adik banyak membaca firman Tuhan, gunakan gadget kalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalian akan mengerti banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan kalian ketahui. Semakin banyak kalian membaca firman, semakin banyak hikmat yang akan Tuhan berikan untuk kalian semuanya. Mungkin, Kak, aku nggak ada yang nampingi. Kalian tidak perlu ada yang mendampingi karena Tuhan itu selalu ada bersama kalian. Berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan supaya Tuhan membimbing kalian untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman-Nya. Jadi adik-adik, di sini seperti halnya Musa senantiasa mengandalkan Tuhan, tanya terus sama Tuhan apa yang harus dikatakan kepada Firaun. Seperti halnya kita, seharusnya kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Musa. Kita perlu Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit hidup kita perlu Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita harus undang Tuhan terus di dalam hati kita. Apapun yang terjadi yang saat ini ada dalam keluarga kalian, berdoa. Kalau mamanya sakit, orang tuanya sakit, didoakan. Kalau kakaknya, adiknya, saudaranya sakit, didoakan. Kalau orang tuanya, Kak, sekarang papaku nggak kerja, ya apa ini keuangan, kasihan mama mesti jualan segala macam. Berdoa adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan mendengarkan apa yang kalian katakan, apa yang kalian doakan. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita, Allah aku masih kecil Kak, jangan bilang seperti itu. Tuhan menyayangi kalian yang masih kecil ini. Tuhan mengasihi kalian apapun keberadaan kalian. Firman Tuhan sekian, Kak Tuti akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau mati di salib buat kami. Tuhan mau memakai Nabi Musa untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir. Tuhan, saya percaya Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang boleh memimpin kami, menuntun kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Tuhan Yesus, meskipun kami masih kecil, kami mau Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang manis, kami mau menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik.